Malam itu, hujan turun begitu deras mengaburkan pandangan. Bayu memacu mobilnya dengan tangan gemetar. Sementara di kursi samping, istrinya, Sari, merintih kesakitan sambil memegangi perutnya yang sudah membesar. "Tahan, sayang. Sebentar lagi sampai," bisik Bayu panik. Di ujung jalan yang sepi, ia melihat sebuah bangunan besar dengan papan nama yang pudar, Rumah Sakit Kasih Ibu. Lampu di lobi tampak menyala temaram, memberikan sedikit harapan di tengah kegelapan. Persalinan yang sunyi. Begitu masuk ke lobi, suasana terasa sangat dingin. Namun, Bayu merasa lega ketika seorang dokter pria parubaya dengan jas putih bersih dan seorang perawat wanita bermasker muncul dari balik koridor. "Dokter, tolong istri saya. Dia mau melahirkan," seru Bayu. Dokter itu hanya mengangguk pelan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan sigap, mereka membawa Sari ke dalam ruang persalinan. Bayu diminta menunggu di luar. Anehnya, ia tidak mendengar suara hiruk-pikuk rumah sakit pada umumnya. Tidak ada derap kaki perawat lain atau suara monitor medis. Hanya kesunyian yang mencekam. 1 jam berlalu. Sang dokter keluar dan menepuk bahu Bayu. "Anak Anda laki-laki, sehat. Istri Anda sedang beristirahat." Kejadian di warung kopi. Lega luar biasa. Bayu merasa kerongkongannya kering. Karena kantin rumah sakit tampak gelap, ia memutuskan berjalan keluar menuju sebuah warung kecil yang masih buka di seberang jalan untuk membeli kopi dan roti. Di warung itu, ada beberapa warga setempat yang sedang meronda. "Loh, Mas, dari mana malam-malam begini hujan-hujanan?" tanya salah satu warga. "Dari rumah sakit itu, Pak. Istri saya baru saja melahirkan," jawab Bayu sambil menunjuk ke arah gedung besar tersebut. Seketika, suasana warung menjadi hening. Pemilik warung meletakkan gelas kopinya dengan tangan gemetar. "Mas, jangan bercanda. Rumah sakit kasih ibu itu sudah tutup 10 tahun lalu setelah kebakaran hebat. Tidak ada listrik. Apalagi dokter di sana." Kenyataan yang mengerikan. Darah Bayu serasa berhenti mengalir. "Tidak mungkin. Saya baru saja bicara dengan dokter dan perawat di dalam." Lampunya menyala. Tanpa menunggu kopi pesannya, Bayu berlari kencang kembali ke gedung itu diikuti oleh para warga yang membawa senter. Begitu sampai di depan gerbang, Bayu terperanjat. Gedung yang tadi tampak utuh kini terlihat hancur, penuh semak belukar, dan gelap gulita. Pintu utamanya dirantai karatan. Dengan paksa, mereka mendobrak pintu dan berlari menuju ruang persalinan tadi. Pemandangan di dalam, debu tebal menyelimuti lantai, bau apek sisa kebakaran menusuk hidung. Namun, di tengah ruangan yang hancur itu, di atas sebuah ranjang besi yang sudah berkarat, Sari terbaring lelap dengan bayi mungil di pelukannya. Bayi itu terbungkus rapi dengan kain putih bersih, satu-satunya benda yang tidak berdebu di ruangan itu. Sari terbangun dengan bingung melihat suaminya datang bersama kerumunan warga. "Bayu, kenapa ramai sekali? Dokter tadi bilang aku harus istirahat," ucap Sari pelan. Bayu hanya bisa memeluk erat anak dan istrinya sambil menangis. Di sudut ruangan yang gelap, ia sayup-sayup melihat bayangan jas putih yang perlahan menghilang di balik dinding yang retak. Mereka selamat, namun misteri malam itu akan tetap menghantui ingatan mereka selamanya.